Di sebuah brankas dengan penjagaan ketat, tersimpan sebuah artefak yang membingungkan dunia selama berabad-abad. Dikenal sebagai Codex Voynich, buku dari abad ke-15 ini ditulis dalam aksara yang tidak bisa dipecahkan. Halaman-halamannya dihiasi dengan ilustrasi tanaman yang tidak ada di bumi, diagram astronomi yang aneh, dan simbol-simbol misterius. Kriptografer, ahli bahasa, dan bahkan kecerdasan buatan tercanggih telah gagal menerjemahkan satu kata pun. Buku itu tetap menjadi teka-teki, sebuah bisikan dari masa lalu yang tak seorang pun bisa mengerti. Namun, di sebuah laboratorium modern, seorang pria percaya bahwa ia selangkah lebih dekat. Dr. Aris Thorne, seorang kriptografer jenius, telah mendedikasikan hidupnya untuk memecahkan kodeks tersebut. Malam demi malam, ia membiarkan AI menganalisis setiap goresan tinta, mencari pola yang terlewatkan oleh manusia. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar bahasa, sebuah kunci yang tersembunyi di depan mata. Malam ini, ia menemukan anomali, sebuah simbol yang berulang dengan sedikit variasi yang aneh. Aris mengisolasinya, memutarnya dalam ruang 3 dimensi, menyadari bahwa itu bukanlah sebuah huruf. Itu adalah sebuah diagram. Sebuah representasi dari struktur molekuler yang rumit. AI membandingkannya dengan setiap senyawa yang diketahui, dan hasilnya, tidak ada yang cocok. Dengan gemetar, Aris menerapkan logika baru ini. Simbol bukanlah huruf, tetapi komponen. Kata-kata pertama dari Codex Voynich akhirnya muncul di layarnya, peta menuju Taman Gema. Peta itu tidak hanya terdiri dari teks, tetapi juga diagram tanaman dan posisi bintang yang mustahil. Dia membutuhkan seorang ahli botani, seseorang yang bisa memahami tanaman yang seharusnya tidak ada. Dr. Lena Petrova, seorang ahli botani skeptis, awalnya menertawakan klaim Aris. Tanaman ini melanggar hukum biologi, katanya, menunjuk pada ilustrasi akar bercahaya. Tetapi ketika Aris menunjukkan data molekuler dan koordinat yang tepat, keraguannya berubah menjadi rasa ingin tahu yang tak tertahankan. 2 minggu kemudian, mereka berada di pegunungan terpencil di Amerika Selatan, mengikuti petunjuk kuno. Aris memegang tablet yang menampilkan peta bintang dari kodeks, sementara Lena mencari flora yang cocok. Mereka melewati reruntuhan kuno yang tidak tercatat di peta manapun, persis seperti yang digambarkan dalam diagram kodeks. Setiap langkah adalah pertaruhan, dipandu oleh logika sebuah buku yang tidak dipahami siapapun. Hingga suatu malam, Lena melihatnya, cahaya biru lembut yang berdenyut dari balik semak-semak. Tanaman itu nyata. Sebuah spesies yang tidak diketahui sains, tumbuh di tempat yang persis ditunjukkan oleh kodeks. Tanaman itu tumbuh di dekat dinding batu yang tampak kokoh, tetapi denyut cahayanya mengungkapkan garis samar sebuah pintu. Aris menekan sebuah simbol di pintu yang cocok dengan kodeks, dan dengan deru rendah, batu itu bergeser. Mereka melangkah masuk, dan pintu batu itu tertutup di belakang mereka, membenamkan mereka dalam kegelapan total. Sesaat kemudian, gua itu mulai hidup. Cahaya lembut bermekaran di sekitar mereka, mengungkapkan sebuah keajaiban. Ini adalah Taman Gema. Semua tanaman aneh dari kodeks ada di sini, bersinar dengan warna-warni yang hidup. Udara dipenuhi dengan dengungan lembut, sebuah melodi harmonis yang dipancarkan oleh flora itu sendiri. Mereka berjalan lebih dalam, mengikuti jalan setapak yang diterangi oleh lumut bercahaya, merasa seperti berada di dunia lain. Setiap bagian dari kodeks yang tidak masuk akal di dunia luar, menjadi panduan yang sempurna di sini. Peta itu membawa mereka ke pusat gua, sebuah ruang terbuka yang luas. Di tengahnya, melayang di atas danau bawah tanah yang tenang, ada sebuah kristal raksasa yang berdenyut dengan cahaya internal. Di langit-langit gua di atas kristal, proyeksi bintang-bintang bergerak, membentuk diagram astronomi dari kodeks. Aris dan Lena menatap dengan takjub, akhirnya mengerti. Ini bukan buku yang ditulis oleh manusia. Ini adalah arsip, basis data biologis dan astronomi. Saat mereka mendekati kristal, cahayanya menjadi lebih terang, dan danau mulai beriak. Dari pusat kristal, sebuah bentuk mulai terbentuk, bukan dari daging, tetapi dari cahaya murni. Sebuah suara bergema, bukan di telinga mereka, tetapi langsung di benak mereka. Kalian telah membaca pemandunya. Entitas itu menjelaskan, mereka adalah penjaga arsip ini, yang ditinggalkan oleh peradaban kuno untuk menunggu spesies yang cukup bijak untuk menemukannya. Kodeks itu bukanlah sebuah teka-teki, melainkan sebuah filter, yang dirancang agar hanya dapat dipecahkan oleh mereka yang berpikir melampaui batasan mereka sendiri. Penjaga itu memberi mereka pilihan, kembali ke dunia mereka dan melupakan segalanya, atau tinggal dan mempelajari kebenaran alam semesta.
Melihat keajaiban di sekitar mereka dan pengetahuan tak terbatas yang ditawarkan, pilihan mereka jelas. Mereka memilih untuk tinggal, menjadi murid pertama Taman Gema dalam ribuan tahun. Jauh di dunia luar, Codex Voynich kembali ditempatkan di dalam rankasnya. Misterinya dianggap lebih dalam dari sebelumnya. Dunia kehilangan dua pemikir brilian, tetapi alam semesta mendapatkan dua murid baru, sementara buku itu menjaga rahasianya dengan sempurna.